Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview kembali sebuah copy trading ya guys ya. Nah, copy trading yang akan kita review kali ini adalah copy trading dari broker forex TradeQuo ya guys ya. Nah, jadi ini merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya ya, dimana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di broker forex ini, cara depositnya ya, kemudian cara withdrawnya, reviewnya ya, splitnya bagaimana ya, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan fokus membahas copy trading yang ada di broker TradeQuo. Nah, sebelum kita lanjut, saya pengen jelaskan sedikit terlebih dahulu ya mengenai fitur copy trading. Nah, jadi dalam copy trading itu ya, ada dua komponen yang paling penting ya, yaitu ada yang master, ada juga orang yang investor. Nah, apa perbedaan keduanya ya? Perbedaannya adalah master adalah orang yang trading ya, sehingga nanti ada investor yang mengikuti mereka, kemudian ada juga investor. Nah, investor ini adalah orang-orang yang mengikuti si master ya. Jadi dengan fitur copy trading ini ya, setidaknya keduanya ini menguntungkan guys ya. Kalau si master itu mendapatkan keuntungan dari bagi hasil ya. Jadi kalau dia bisa membuat orang-orang yang mengikuti dia profit ya, dia bakal dapat bagi hasil. Ya kalau dia tidak bisa membuat profit ya, dia tidak akan mendapatkan bagi hasil ya. Sedangkan si investor ini itu kelebihannya dari segi waktu guys ya. Jadi dia tidak perlu trading mandiri, dia hanya perlu memilih master yang paling bagus untuk dia. Nah, kemudian dia tinggal kaitkan akunnya. Nah, nanti ketika si master ini open posisi, maka akun dia juga bakal open posisi. Oke, jelas ya? Jadi kalau misalnya kita buka halaman website dari si TradeQuo ini ya, halaman social tradingnya. Nah, ini ya, halaman social tradingnya itu seperti ini. Jadi langkah-langkahnya juga jelas ya. Jadi teman-teman kalau memang ingin menjadi investor ya, kalian hanya perlu melakukan pendaftaran akun ya di TradeQuo. Kemudian kalian pilih masternya. Kemudian setelah teman-teman udah mengaitkan akun trading kalian ke si master, ya udah kalian tinggal tunggu aja ya hasilnya, apakah profit ataupun loss ya. Kalau profit ya kalian bagi hasil dengan si master, kalau loss ya kalian nggak akan bagi hasil dengan si masternya. Oke, jelas ya. Jadi sebenarnya fitur ini itu cukup bagus ya, karena bisa dibilang sebagai penghasilan tambahan lah ya, kalau memang teman-teman ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, nah kemudian muncul pertanyaan, Bang, di mana sih menu copy tradingnya? Nah, menu copy tradingnya, teman-teman bisa login terlebih dahulu ke halaman client area dari akun TradeQuo kalian ya. Pastikan teman-teman udah daftar akun terlebih dahulu. Buat teman-teman yang belum daftar ya, untuk link pendaftarnya udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga udah saya cantumkan video pendaftarannya. Nah, kalian tinggal tonton aja videonya ya. Kemudian nanti setelah akun kalian udah terverifikasi, ya udah kalian bisa login ke halaman client area kalian ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik di bagian menu social trading ini ya. Nah, di sini itu ada dua menu, ada social trading dan juga ada menu leaderboard. Nah, kalau kita lihat menu social trading ya, jadi saya tadi udah lihat-lihat ya, untuk menu social tradingnya ini itu mirip banget dengan menu Tickmill ya guys ya. Jadi dimana kalau misalnya di beberapa broker ya kayak Agnes ya, itu kan kita harus membuat akun trading khusus social trading. Nah, sedangkan ya kalau misalnya kita ingin mengikuti master ya, ataupun kita pengen menjadi master ya di broker TradeQuo ini, nah kita bisa menggunakan akun trading yang udah kita buat sebelumnya. Oke? Jadi misalnya teman-teman sebelumnya udah punya akun nih ya. Nah, misalnya kita udah punya akun di MT5. Nah, kemudian kita tinggal ini aja ya, kita tinggal daftarkan aja ya. Misalkan kita tadi MT5, kita masukkan nomor ID akun trading kita di sini ya yang udah kita buat, kemudian tinggal kita masukkan sandinya. Nah, kalau udah kita tinggal klik masuk. Nah, jadi simple ya guys ya. Kita tidak perlu membuat akun khusus investor ataupun akun khusus master. Kita bisa menjadikan akun trading kita itu baik itu sebagai investor maupun sebagai master ya. Nah, tapi ya, ketika teman-teman udah menjadikan akun trading kalian sebagai investor ataupun master, nah artinya akun tersebut itu tidak bisa kalian tradingkan sendiri lagi. Oke, jelas ya. Jadi, kalau memang teman-teman mau punya beberapa akun juga nggak masalah sebenarnya ya. Satu untuk akun trading kalian mandiri, satu lagi misalnya teman-teman ingin mengikuti master, nah itu kalian tinggal tambahkan akun trading aja. Gampang ya guys ya. Nah, sebagai contoh kita lihat aja ya akun-akun saya yang ada di MT5 TradeQuo. Nah, misal di sini kita belum memiliki akun ya, kita tinggal klik aja create new account ya. Kemudian misalnya kita udah membuat satu akun ya. Misalnya kita membuat akun standar. Nah,
Udah terbuat tuh. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan akun aja lagi ya. Kita tinggal klik new account lagi. Kemudian kita tambahkan akun raw misalnya. Nah, akun standarnya kita jadiin akun copy trading, akun raw-nya kita jadiin akun trading kita mandiri. Nggak masalah ya guys ya. Oke, simple ya. Nah, itu untuk menu yang pertama. Nah, untuk kita login ke social trading kita. Nah, kemudian ada menu yang kedua ya, yaitu menu leaderboard. Nah, ini adalah menu di mana kita fokus menjadi investor guys ya. Jadi, di menu leaderboard ini kita bisa memilih kira-kira master mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, jadi kalau kita klik menu leaderboard ya, maka tampilannya itu seperti ini ya guys ya. Jadi di sini itu akan ditampilkan para master trader. Nah, fitur leaderboard ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang ingin menjadi investor dan sedang mencari master yang paling sesuai. Nah, jadi kalau kita scroll ke bawah di sini itu kita bisa melihat ya, total saat ini master trader yang ada di Tradeco adalah sekitar 845 orang ya. Dan di sini juga kita bisa melihat returnnya berdasarkan chart ya. Misalnya seperti grafik seperti ini, kemudian total profit yang dia dapatkan, kemudian auto copiernya berapa ya. Kemudian udah berapa lama dia menjadi master ya. Ada yang udah hampir setahun, ada yang udah setahun lebih ya. Jadi bervariasi ya, dan kalau kita geser ke kanan lagi, di sini juga kita bisa melihat jumlah dana ya, atau bisa dibilang AUM ya, aset under management dia itu totalnya berapa. Oke, jelas ya. Nah, jadi sebagai contoh kita akan coba lihat si leader yang pertama ini ya. Kita klik aja dia. Jadi kalau udah kita klik, maka datanya itu akan ditampilkan lebih banyak. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi kan cuma ini doang nih yang ditampilkan. Nah, kalau sekarang itu kita bisa lihat berapa total datanya ya, berapa datanya lebih lengkap. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya, ada data berupa max drawdown. Nah, apa sih Bang yang dimaksud dengan max drawdown? Nah, yang dimaksud dengan max drawdown di sini adalah loss yang pernah dia alami ya. Jadi akumulasi loss yang pernah dia alami. Jadi contoh misal gini ya, dia awal trading itu $1.000. Nah, kemudian dia sempat minus sekitar $390 ya, ataupun 39%. Nah, artinya max drawdown dia adalah 39%. Nah, bagaimana cara melihat max drawdown ini? Simpelnya adalah teman-teman tinggal lihat aja, semakin tinggi max drawdownnya ya maka semakin membahayakan modal kita. Tapi semakin rendah max drawdownnya ya berarti modal kita lebih aman ya. Tapi tentu ada kelebihan dengan kurangannya ya. Kalau semakin tinggi max drawdownnya biasanya ya guys ya, profitnya juga akan semakin besar. Tapi kalau max drawdownnya semakin kecil ya biasanya profitnya juga akan semakin kecil. Oke. Dan di sini juga kita bisa melihat return periode dia ya, di mana all time dia ya selama dia menjadi master dia itu udah membuat saldo dia bertumbuh hingga 4.291% guys ya. Jadi di sini juga ada datanya. Dalam satu hari dia profit 2,94%, dalam satu minggu ya, dalam satu bulan 330%, dan dalam 3 bulan ya 779%. Ya, ini sesuai ya guys ya. Karena dia trading baru 150 hari ya, belum sampai 6 bulan. Makanya datanya di sini untuk 6 bulan itu belum ada ya, karena memang dia belum sampai 180 hari tradingnya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat perkembangan dananya ya, di mana awal-awal ya minus ya, kemudian profit lumayan. Nah, kemudian dia profit cukup besar di sini ya. Di tanggal 22 bulan 11 tahun 2024 ya. Ini terjadi peningkatan yang cukup tajam ya, tanggal 27 juga, kemudian tanggal 28 ya, dan ini terakhir di tanggal 4 bulan 12 ya. Oke, jadi kita bisa nge-tracking ya bagaimana kinerja trading dia selama ini ya. Kemudian monthly-nya ini juga bisa kita lihat. Ini udah kita bahas tadi di atas ya. Dan secara bulanan ya, ini juga bisa kita lihat. Jadi awal dia gabung kan dia di bulan Juli. Nah, ini udah kita lihat tadi ya. Dimana bulan Juli dia minus ya, minus 5%. Kemudian di bulan selanjutnya dia profit 427% guys ya. Jadi cukup besar. Langsung dibantai ya di bulan selanjutnya. Di bulan September dia profit juga. Di bulan Oktober profit juga, dan di bulan November kemarin ya, bulan 11 kemarin dia profitnya cukup besar ya, yaitu di angka 319%. Nah, jadi dari data ini kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya saat ini dia memang cukup bagus ya performa tradingnya. Tapi kembali lagi ya guys ya, disclaimer, saya tidak mengenal si leader 14929 ini ya, karena kita gunakan dia itu sebagai contoh aja ya guys ya.
Jadi saya sama sekali tidak merekomendasikan dia untuk teman-teman mengikuti dia. Ya, ini hanya sebagai contoh saja, oke? Dan di sampingnya juga ada beberapa menu tambahan ya yang bisa kita pelajari. Ada menu trading, ya, kemudian menu instrumen. Nah, menu instrumen ini berarti adalah instrumen yang sering dia tradingkan. Nah, jadi total yang dia tradingkan itu semuanya ada di per XAU USD ya. Jadi dia fokus di gold aja. Detail-detailnya ada ya. Best trade dia dapat $347, minus terbesar dia $98 ya. Kemudian total trade yang dia menang, total yang dia loss 15 kali ya. Total profit dia ya. Kemudian data-data seperti ini juga sebetulnya sangat penting ya untuk kalian pelajari sebelum teman-teman mengikuti ataupun follow dia. Dan juga di sini kita bisa melihat balance dia saat ini. Oke? Jadi itu ya data-data yang penting untuk teman-teman. Dan muncul pertanyaan, Bang, menurut Abang apakah dia recommended ya? Dan seperti yang saya bilang di beberapa video saya ya, kalau saya ingin mengikuti sebuah master ya ataupun seorang master, yang saya perhatikan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah tentu dari segi pengalaman dia ya. Kalau saya pribadi, saya akan melihat master-master yang udah setahun umurnya ya. Jadi kalau baru 150 hari ini saya masih belum yakin ya, walaupun performanya memang cukup bagus. Minimal banget dia itu udah trading 365 hari di broker tersebut. Nah, baru saya percaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi grafiknya ya. Jadi kalau saya pribadi saya kurang tertarik dengan grafik yang tinggi seperti ini ya, karena biasanya kalau grafik yang tinggi seperti ini biasanya nanti kalau dia kena drawdown ya, drawdownnya itu bisa cukup dalam ya, dan itu cukup membuat kita deg-degan ya kalau memang kita menaruh dana kita sama dia. Jadi better gitu ya. Kalau saya lebih suka master yang santai aja ya, dia pelan-pelan naiknya, pelan-pelan tapi melandainya ke atas ya. Saya lebih suka master-master yang seperti itu daripada master yang tiba-tiba profit besar seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah saya juga suka master yang master drawdownnya lebih rendah ya. Minimal banget itu adalah di bawah 20% lah ya. Kalau udah di atas 20% ya tergantung selera sih guys ya sebenarnya ya guys ya. Kalau saya tipe orang yang lumayan moderat ya. Ada juga beberapa orang yang agresif ya. Jadi kalau drawdownnya 80% nggak masalah ya. Yang penting profitnya besar. Nah, itu sesuai selera kalian masing-masing juga. Oke? Nah, yang keempat adalah tentu dari jumlah copiersnya. Jadi semakin banyak orang yang memfollow ya, berarti ya semakin besar kepercayaan orang terhadap dia. Nah, jadi itu adalah beberapa kriteria ya ketika saya ingin memilih seorang master. Nah, kemudian ada tips lagi nih ya buat kalian yang ingin menjadi investor di TradeQuo ini. Nah, sebaiknya teman-teman jangan mengikuti satu master doang ya. Sebaiknya kalian mengikuti beberapa master. Contoh, teman-teman deposit $1000 nih. Nah, kalian investnya itu taruh aja di sini 200 ya, di sini 200, 200, 200, 200. Nah, jadi jangan kalian taruh $1000 di satu master. Kenapa? Ya karena akan sangat berbahaya ya guys ya. Kalau misalnya master itu kolaps ya uang kalian juga bakal hilang semuanya. Jadi ada bagusnya teman-teman pisahkan ya. Taruh telurnya di beberapa keranjang. Jangan taruh di satu keranjang doang ya untuk meminimalisir resiko kalian. Oke, jelas ya? Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, bagaimana sih Bang cara kita bisa invest ya ataupun cara setting akunnya itu supaya kita bisa meng-follow dia? Nah, untuk video bagaimana cara menjadi investor ya maupun cara menjadi master di copy trading TradeQuo ini, videonya nanti akan saya buatkan secara terpisah ya guys ya. Dan itu pun kalau memang video ini rame ya. Jadi kalau video ini rame yang nonton ya, kemudian banyak juga yang komentar pengen dilanjutkan videonya, nanti bakal saya lanjutkan videonya. Tapi kalau memang video ini peminatnya nggak ada ya nggak bakal saya lanjutkan videonya. Oke, jelas ya guys ya. Jadi saya rasa demikian aja teman-teman review kita tentang copy trading dari TradeQuo ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.